Di sini kita masuk ke materi internet gateway. Ini sudah saya sebutkan topologi yang akan diimplementasikan pada internet lab. Langsung aja, saya akan menjelaskan konsep dari internet gateway. Jadi ketika router ini mendapatkan internet dari ISP ini bermacam-macam, salah satunya di Telkom atau Bisnet dan lain-lainnya. Lalu dari router akan sharing ke host atau klien-klien ini teman. Nah, yang disebut dengan internet gateway. Baik, jika klien-klien ini bisa berinteraksi juga, maka itu juga bisa disebutkan internet gateway teman-teman. Jika klien ini bisa mengakses internet, maka router kita dinamakan internet gateway. Nah, ini saya sudah menggunakan router Cisco dan juga klien-klien. Untuk menambahkannya bisa kita ketikkan dulu lalu Microsoft OS. Makanya saya menggunakan RP951 di family ini hapus saja. Lalu untuk internet terserah teman-teman, saya save aja. Ketika sudah itu kita menambahkan ISO Cisco dan juga VDC ini adalah virtual PC yang secara default sudah ada di internet web. Nah, kita bisa lihat gambarnya 25 karena jumlahnya 5. Ada di topologi, lalu kita savekan saja. Setelah itu kita atur internetnya, kabel-kabelnya. Ketika sudah, ini sudah siap dan kita akan konfigurasi. Baik, seperti itu saja teman-teman. Lanjut lagi, ini ada tahapan konfigurasi internet gateway. Yang pertama ada LAN, LAN, dan juga NAT. Nah, dan ini sangkutannya itu adalah ISP dan juga router. Kalau ada LAN, sangkutannya router dan klien. Nah, network dan ini atau NAT ini agar si klien ini bisa berinternetan. Nah, syarat dari berinternetan. Nah, syarat dari berinternetan itu adalah memiliki IP publik. Nah, syarat untuk berinternetan itu adalah memiliki IP publik ataupun diberikan IP publik seperti itu teman. Oke, baik, kita lanjut. Sini sudah saya berikan Anda WAN dan juga LAN. WAN ini wide adalah network dan juga LAN adalah LAN network. Dan di WAN ini kita akan konfigurasi DHCP klien dan di klien akan dikonfigurasi sebagai DHCP server di routernya. Kenapa DHCP server? Karena dari ISP lalu router itu akan menerima sebagai klien. Nah, dan setelah dari router akan ke PC ini menggunakan DHCP server. Jadi ketika dia akan ke PC, router ini sebagai server dan PC sebagai klien seperti itu. Lalu di NAT akan kita konfigurasi untuk menentukan child, out interface, lalu action apa yang akan kita gunakan seperti itu teman-teman. Dan lanjut lagi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep WAN ini ya, yang berhubungan dengan ISP dan juga router. Baik, di WAN ini terdapat dua jenis, yaitu DHCP dan juga manual. Nah, DHCP ini yang artinya
BSP akan memberikan DHCP server. Lalu ketika kita konfigurasi secara otomatis atau DHCP klien, maka kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari BSP teman. Dan jika BSP tidak menyediakan untuk DHCP server, maka router ini tidak akan mendapatkan internet dari BSP. Maka dari itu kita harus konfigurasi manual. Baik, sedikit penjelasan tentang bulan ini teman, kita lanjut lagi. Baik teman, setelah tadi kita singgung masalah WAN, kali ini kita akan membuat atau mengkonfigurasi DHCP client yang didapatkan oleh BSP agar router ini bisa berkomunikasi. Nah, awal kita akan konfigurasi melalui JAI, setelah itu kita akan menggunakan Windows. Kita ketik rammingkan terlebih dahulu routernya, setelah itu double klik dan juga passwordnya. Setelah itu kita konfigurasi DHCP client dengan perintah IP DHCP DHCP client. Kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari ESP. Juga IP DHCP ini sama, kita artinya sudah masuk pada menu DHCP. Kita tekan print tile. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Router akan mendapatkan IP, gateway, dan juga DNS. Nah, ini DNS perlu kita catat atau perlu kita ingat. Dia akan kita gunakan. Dan kita sudah hapus DHCP kliennya ini. Jangan lupa remove lalu nomornya 0 print. Nah, di sini kita dapat melihat Ethernet yang ada di mikrotik kita, dan kita akan coba tambahkan lagi untuk IP DHCP client add interface satu bisa benar, lalu IP DHCP client. Nah, ini sudah ada teman untuk konfigurasi pada CLI-nya. Setelah kita konfigurasi menggunakan CLI, kita akan menggunakan Windows. Login, lalu kita masuk ke IP DHCP client. Nah, ini yang kita konfigurasi pada CLI, kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tambahkan ini, kita checklist semua, lalu menuju pada Ethernet 1 yang terhubung pada ISP. Kita ketik apply. Ini sudah ada. Nah, ini juga sama kan. Baik, saya kira cukup untuk konfigurasi secara DHCP. Kita lanjut lagi. Setelah kita konfigurasi secara otomatis, kita akan konfigurasi secara manual. Pertama kita harus hapus konfigurasi yang tadi ya, secara otomatis tadi ada di lain secara otomatis. Kita hapus, kita masuk ke IP DHCP client. Setelah itu kita hapus member. Nah, ini sudah dihapus. Langsung aja kita masuk pada IP address lalu 128.135 tadi 35 jadi 34. Untuk IP menyesuaikan teman-teman ya.
Jadi saya menggunakan itu dan dari SP saya, lalu kita tekan satu seperti ini, interface menuju ke Ethernet 1. Sudah selesai, API on-gas. Oke, ini udah ada untuk menambahkan IP nya. Setelah itu kita menambahkan gateway dan juga DNS nya teman-teman. Oke, kita juga ping ke USB ya teman-teman. 12.8 122.2 ini bisa ping ke USB. Lalu kita akan konfigurasi IP gateway. Nah ini udah ada, tapi bukan ini ya, harusnya destinasinya itu 000, maka kita IP root at gateway 192 mana 82.2. kalau kita coba cek lagi, nah ini sudah ada ya, ini itu adanya aktif statik, karena kita konfigurasi sama kalau PC aktif dynamic gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ping 898. Nah ini sudah bisa, namun ping ke google.com ini belum bisa karena kita belum memiliki TLS teman-teman pada router ini. Lalu kita harus konfigurasi TLS, masuk ke TLS. Oke, ini kosong, kita lihat TLS set first, makan 88. Lalu kita coba cek lagi, nah ini sudah ada, kita coba pin Google. Nah ini sudah bisa, kita akan coba pada Winbox. Kita masuk, seperti yang tadi sudah selesai. Kita masuk ke menu IP lalu addresses. Di sini kalian menambahkan IP nya ya, channel 19.8 192 135 plus 4. Lalu Ethernetnya arahkan ke R1 lalu apply atau OK. Nah ini kita konfigurasi gateway menuju ke root. Nah di sini kita menambahkan destinasinya, biarkan saja, kita tambah ke gateway nya 82.2 seperti ini saja. Oke, ini sudah ada saya ya. Setelah itu kita menambahkan DNS. Di sini sudah kita isi isinya di sini, lalu kita oke, kita coba untuk taskingnya. Nah ini sudah bisa. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita akan konfigurasi LAN, dimana LAN itu adalah local area network. Jadi si router ini akan memberikan IP dan juga DHCP server kepada klien, sehingga klien bisa mendapatkan IP dan secara otomatis seperti itu teman-teman. Baik, kita akan memberikan IP 192.168.60.1. ini IP di gateway nya, IP gateway, dan ini adalah IP di kliennya yang namanya kita tidak ketahui akan mendapatkan berapa IP. Langsung aja ke Winbox nya. Sini kita masuk pada IP lalu addresses. Nah, sini kita bisa menambahkan di Ethernet 2. Nah,
ini sudah ada. Setelah itu kita ke DHCP server. DHCP server ini bisa kita menggunakan secara manual ataupun menggunakan setup lebih cepat. Kita pilih pada edit menu, lalu ini adalah networknya, IP network. Apabila salah atau benar, dan ini gateway-nya pada ini adalah range IP yang digunakan pada klien. Di sini tertera 2 sampai 254. Saya akan ganti menjadi 50 saja. Artinya 2 sampai 50 IP yang bisa digunakan. Lalu ini karena server, next, ini resisting. Oke saja, lalu next. Baik, ini sudah konfigurasi IP dan DHCP. Kita masuk pada kliennya, start dulu semua. Lalu kita coba show IP. Baik, ini master zone, kita tekan IP DHCP. Jika terang, maka konfigurasi yang kita lakukan adalah berhasil dengan baik. Ini sudah berhasil dan mendapatkan IP 192.168.60.50. kita coba lihat so IP ini sudah mendapatkan IP nya gateway dan S, dan juga pada semua aplikasi. Nanti DHCP juga. Baik, ini masing-masing PC atau klien sudah mendapatkan IP secara otomatis karena kita sudah memberikan konfigurasi IP dan juga DHCP server. Selanjutnya kita coba ping ke 8.8. Hasil semua PC belum bisa ping ke 8.8 atau belum bisa mengakses internet. Maka dari itu kita harus mengaktifkan NAT. Maka NAT ini mengkonvertkan dari IP private menjadi IP public karena ini IP private. Jadi NAT itu nantinya akan PC-PC ini akan jadi satu kelompok dan akan mendapatkan IP public. Jadi nanti NAT akan menuju ke router akan ke ISP, lalu ISP akan memberikan IP public dan akhirnya tidak bisa untuk berinternetan. Baik, kita langsung aja. Kita masuk pada menu IP, lalu firewall, lalu kita kenal, kita tambah. Nah, ini ada chain-chainnya, ada destination NAT, ada assumption NAT, dan belajar. Lalu yang kita konfigurasi nih chain, out interface, juga action. Out interface kita gunakan enter 1 karena IP public atau yang ada di router ini adalah pada router 1.
Jadi dari agar publik akan diloloskan agar kita bisa berinternetan. Setelah itu pada action kita pilih password. Password ini adalah agar semua kelompok bisa untuk akses internet seperti itu teman. Setelahnya kita coba pada salah satu PC sudah bisa, ini sudah bisa. Teman-teman bisa melakukan pada semua PC yang dimana harusnya itu bisa semua. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melakukan matrix hanya untuk user tertentu saja, dimana kita akan konfigurasi contohnya. Contohnya pada PC1 ini bisa berinternetan, namun yang lain tidak. PC2 sama PC5 tidak berinternetan, maupun sebaliknya. PC1 tidak bisa berinternetan, maka PC lainnya bisa. Kita langsung aja mengimbau lalu ada mode open firewall. Sini kita double klik advance. STR-nya kita isikan IP dari si klien pertama PPG1 50. Dan di sini ada tanda pentung. Tanda pentung ini maka IP ini atau PC1 tidak bisa berinternetan dan lainnya bisa. Oke, kita coba. Ya, PC1 bisa berinternetan. Ini bisa ya. Kita coba di PC3. Baik, ini bisa ya. Maka kita sudah berhasil untuk matrixnya agar klien selain klien satu bisa berinternetan. Kita coba tanda pentingnya kita aktifkan dan kita coba lagi. Ada PC1 juga bisa, dan kita coba pada PC4. 8 bisa ya. Kita coba lagi di PC3 bisa. Oke, baik teman-teman, seperti itu saja. Kita lanjut lagi. Baik teman, sini kita mau pelatihan. Nah, sini yang tadinya ada tanda seru dan hapus, kalau ada hapus juga apply agar semua PC bisa berinternetan. Baik, kita lanjut lagi pada ARP. ARP adalah panggilan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Untuk menghubungkan kedua device, informasi di IP harus saling memiliki. IP bekerja secara otomatis dengan interface memancarkan ARP. Dapat juga dikonfigurasi secara manual. Jadi diibaratkan ARP ini ketika PC2 atau PC4 ingin berinternetan, maka ARP akan disimpan di sini teman-teman. Jadi juga PC-PC yang lainnya. Baik, kita coba untuk tadi ya. Kita buka PC1 lalu kita pilih dulu ya. Lalu kita masuk ke menu ARP. Nah, di sini tersimpan ya bahwa ID 192.168.60 beserta MAC address-nya sudah tercatat di ARP. ARP begitu juga dengan PC lainnya, contoh PC 4 coba ini. Nah, dan kita buka dulu IP 47 di sini sudah tercatat bahwa IP ini
berinternetan. Seperti itu teman, kita lanjut lagi.